Hurmatu saumiz zaujati utawi iki nerangaken haram berpuasanya istri. Maksudnya puasa sunnah. Utawi iki nerangaken haramnya puasanya istri bila izni zaujiha, kalawan tanpa izin dari suaminya zaujah. Bila ini zaujiha, kalawan tanpa izin dari suaminya zaujah. Wa yahrumu lan haram ala zaujati atas istri antasuma opo yento berpuasa sapa zaujah. Antasuma opo yento berpuasa sapa zaujah. Tatawu'an hale puasa sunnah, tatawu'an hale puasa sunnah, au qadha'an atau mengganti, au qadha'an atau mengganti muwassa'an kang luas waktunya. Sedangkan wazaujuha hale utawi suaminya zaujah, wazaujuha hale utawi suaminya zaujah hadirun iku hadir, artinya ada di tempat, bukan merantau. Illa biiznihi, kecuali kalawan izinnya zauj. Au ulimah, ainnya doma ya. Au ulimah atau diyakini ridhohu opo ridhonya zauj. Au ulima atau diyakini ridhohu opo ridhonya zauj. Qauluhu wa yahrumu ala zaujah ila akhirih, utawi ucapannya ge musannif, qaulu utawi ucapannya ge musannif, lafat wa yahrumu ala zaujah ila akhiri. Hadza utawi hadza iku utawi hukum haram, haitsu jazat ing dalam sekiranya boleh, haitsu jazat iku ing dalam sekiranya boleh, atamattu opo bersenang, atamattu opo bersenang biha kalawan zaujah. Wa illa lamun tidak bisa, wa illa lamun tidak bisa tamattu, kaanggomah kaya ono azzauju sopo suami, manian ing perkara kang mencegah, minal wati saking berhubungan, ka ihramin kaya ihram, awi i'tikaf atau i'tikaf, fala hurmata mongko tidak haram iku maujud. Wahai sulam yaqa, lan ing dalam sekiranya orang tumipo biha kalawan zaujah, maniun opo pencegah dari wate. Wahai sulam yaqa, lan ing dalam sekiranya orang tumipo biha kalawan zaujah, maniun opo perkara kang mencegah dari wate. Karotak wal kornih, rotak itu karotak, rotak itu silakan ditulis. Rotak itu tersumbatnya tempat jima dengan daging. Insidadi mahallil jima bilah, jadi di vaginanya perempuan itu tersumbat dengan daging. Itu namanya rotak. Paham Dika? Jadi istrinya itu ternyata buntu. Buntunya gara-gara ada daging, itu namanya rotak. Wal kornih, kalau korn itu tersumbatnya dengan tulang. Korn itu tersumbatnya vaginanya perempuan dengan tulang. Itu termasuk aib.
nanti boleh khiyar. Boleh khiyar. Apa khiyar? Boleh memilih. Ketika nikah ternyata istrinya buntu. Rizki nikah ternyata istrinya buntu rizki. Buntunya apa karena dengan tulang? Kalau tulang itu namanya rotak. Kalau buntunya dengan daging itu namanya korno. Kembali ya. Kalau rotak itu dengan daging, kalau korno itu dengan tulang. Ini boleh memilih. Apa dilanjutkan atau mau dibatalkan pernikahannya. Kecuali sudah ngerti sebelumnya. Sebelum nikah curhat, Mas, saya itu punya penyakit buntu. Masih belum operasi umpamanya. Buntunya dengan tulang atau daging. Sudah curhat, ternyata masih dilanjut pernikahan yang nggak boleh membatalkan. Mau tidak mau harus dilanjut. Kalau memang ada mani, maka salah hurmatah, ilahnya dicoret atau dihapus. Ilahnya dicoret atau dihapus. Fala hurmatah mongko tidak haram iku maujud aitun halimani. Wa mahallu tahrimi lan utawi panggonan diharamkan. Wa mahallu tahrimi lan utawi panggonan diharamkan. Fisyami iku ing dalam puasa. Fisyami iku ing dalam puasa al-mutakarrar yang terulang fissanati ing dalam 1 tahun. Al-mutakarrar yang terulang fissanati ing dalam 1 tahun. Kal isnain seperti puasa Senin, puasa hari Senin. Kal isnain seperti puasa di hari Senin. Wal khamis lan puasa hari Kamis. Wal khamis lan puasa hari Kamis. Bi khilafi shaumi Arafah, berbeda kalawan puasa di hari Arafah. Berbeda kalawan puasa di hari Arafah. Wa Asyura lan hari Asyura. Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Li'annahuma qaranu sa'duni, Arafah dan Asyura. Li'annahuma qaranu sa'duni, Arafah dan Asyura iku nadironi iku jarang karuni. Nadironi iku jarang karuni fissanati ing dalam 1 tahun. Tapi wa ma'al hurmati lan beserta haram, walaupun haram. Wa ma'al hurmati lan beserta haram. Yan akidu sah saumuha opo puasanya. Saumuha opo puasanya zauja atau istri. Contoh kasolati, seperti sholat. Kasolati seperti sholat fi darin ing dalam omah mangsubatin yang hasil wasaf. Sholat di sebuah tempat yang belum ada izin dari pemiliknya. Sama di pondok belum bayar i'anah syahriyah, nggak bayar SPP, itu wasop. Pakai fasilitas pondok, ada lampunya, ya, wasop semuanya. Makan, itu berkaitan dengan barokahnya ilmu. Paham ya? Yang merasa belum bayar, tiap bulannya silakan bayar, biar kita wasop. Pakai fasilitas pondok, kamar, lampu, air dan yang lainnya. Bahaya. Walizaujiha lan iku boleh bagi suaminya istri, wadbuha utawi berhubungan dengan istri. Walizaujiha lan iku boleh bagi suaminya istri, wadbuha utawi berhubungan dengan istri. Wal ismu
ale utawi dosanya alaiha iku atas istri. Qauluhu wa zawjuha di qaulu ucapannya ge musannif wa zawjuha hadir. Yang dimaksud wa zawjuha utawi suaminya istri iku hadirun iku hadir ai fil baladi tegese ing dalam daerahnya. Wis, jadi gini. Ilham Mukhtar hadir, Ilham Mukhtar. Ilham Mukhtar punya istri namanya Mbak Safiyah. Namanya Mbak Safiyah. Mbak Safiyah ini mau puasa sunnah. Ini hukumnya nggak boleh. Kalau Kang Mas Ilham Mukhtar ini tidak berizin, paham ya? Suaminya namanya Kang Mas Ilham Mukhtar, sedangkan istrinya Mbak Safiyah. Istrinya ini tidak boleh puasa kecuali ada izin daripada Kang Mas Ilham Mukhtar. Nggak boleh itu dengan beberapa catatan. Yang pertama, Kang Masnya ada di daerahnya. Anggaplah rumahnya di Surabaya, ada di Surabaya. Bedanya kalau memang istrinya di Surabaya sedangkan Kang Masnya merantau di Israel. Paham ya? Jadi tentara Israel. Suaminya ada di Israel, sedangkan istrinya di Surabaya. Ini nggak apa-apa. Terus yang kedua, selain dalam satu daerah, puasa ini puasa sunnah. Puasa sunnah yang sifatnya selama 1 tahun ada beberapa kali. Seperti puasa sunnah di hari Kamis, hari Senin umpamanya. Bedanya kalau memang tidak mutakaror seperti Arafah umpamanya atau Ashura, ini nggak apa-apa. Dan bahkan dikatakan walaupun qadha itu nggak boleh. Jadi umpamanya istrinya mau qadha, mau mengganti puasa Ramadan, ini nggak boleh kalau memang waktunya masih panjang. Paham ya? Waktunya masih panjang. Contohnya mau qadha Ramadan di bulan apa? Setelah Dzulhijjah umpamanya, atau mungkin sebelumnya, atau di bulan Maulid. Ini nggak boleh di sini. Kecuali qadha yang tidak puasa. Contohnya sudah akhir, sudah menjelang Ramadan, sudah Sya'ban akhir, sudah Sya'ban. Itu kan namanya qadha yang tidak puasa. Yang nggak boleh itu qadha yang puasa, qadha yang waktunya masih luas. Catatan yang ketiga, istrinya dalam kondisi normal. Paham ya? Istrinya dalam kondisi normal. Catatan ketiga dalam kondisi normal. Bedanya ya, jika memang ada hal-hal yang tidak memperbolehkan berhubungan seperti umpamanya karena ihram atau karena i'tikaf, maka enggak apa-apa. Terus berikutnya dalam kondisi sehat istrinya. Bedanya kalau punya aib itu ini namanya aib yang terjadi pada istri. Aib itu ada 3 macam. Aib itu ada kalanya memang khusus kepada istri, ada yang khusus kepada suami, ada yang terjadi kedua-duanya. Wabil jununi wal judzam wal baras kullu minaz zawjati ikhtaras. Jadi yang dua-duanya ada yang gila. Jadi ketika akad nikah ternyata salah satunya ada yang gila umpamanya, maka ini boleh untuk tidak dilanjut pernikahannya. Baik yang perempuan gila atau yang suaminya gila. Kalau memang sebelumnya nggak paham, tapi kalau sudah paham bahwa ada pernyataan dari keluarganya umpamanya, Mas calonnya gila. Oh nggak apa-apa, saya lanjut. Ternyata dilanjut, maka tidak boleh dibatalkan. Nah, jadi ini penyakit aib yang ada baik di pihak istri atau pihak suami. Yang kedua, aib yang khusus suami, ternyata impoten. Paham ya? Suaminya impoten, maka istrinya ketika akan nikah boleh untuk membatalkan pernikahan. Terus yang ketiga, penyakit yang khusus perempuan. Nah, khusus perempuan tadi dijelaskan
yaitu ternyata tersumbat, baik tersumbat dengan daging atau dengan tulang. Tapi catatan kalau tidak ngerti sebelumnya. Kalau sudah ngerti, baik pernyataan dari perempuan tadi, umpamanya, Mas, saya tersumbat. Oh, nggak apa-apa. Ternyata setelah akan nikah benar-benar tersumbat, baik dengan tulang atau dengan daging, maka nggak boleh untuk membatalkan pernikahan. Kenapa? Karena sudah ngerti sebelumnya. Tapi gini, walaupun haram, puasanya tetap sah. Paham Rizky? Walaupun haram, puasanya tetap sah. Diibaratkan seperti kita sholat di tempat yang hasil wosok. Sholatnya sah, tapi haram karena hasil wosok. Sholat memakai sajadah temannya, sholat memakai baju temannya, sarung temannya tanpa izin. Sholatnya sah tapi haram. Jadi mungkin si A pulang umpamanya ya, Joviar pulang, ternyata bajunya dipakai Mas Fahri umpamanya tanpa izin, kecuali sudah biasa. Kalau Mas Fahri pulang, bajunya dipakai Mas Joviar, atau sebaliknya, ini nggak apa-apa karena sudah biasa, sudah diyakini pemiliknya sudah ridho. Tadi bedanya kalau memang suaminya tidak ada di daerah. Contohnya Mbak Syafia ada di Surabaya, sedangkan suaminya merantau di Amerika umpamanya menjadi tentara, maka itu hukumnya tidak haram.